Ya, informasi seputar Garuda Indonesia tadi pemirsa adalah topik of the day hari ini dan kita akan beralih ke listed companies update pemirsa di mana PT Adikarya Persero Tbk atau ADI menerbitkan obligasi sebanyak-banyaknya 600 miliar rupiah. Obligasi berkelanjutan 3 Adikarya tahap pertama tahun 2020 ini merupakan bagian dari berkelanjutan 3 Adikarya dengan target dana total 5 triliun rupiah. Penerbitan pertama, Adikarya hanya menawarkan satu seri obligasi. Obligasi ini memiliki tenor 3 tahun dan menawarkan tingkat bunga tetap 9,75%. Nilai pokok obligasi ini hanya 276,6 triliun rupiah. Sedangkan sisa dari jumlah pokok sebanyak-banyaknya 323,4 miliar rupiah dijamin secara kesanggupan terbaik atau best effort. Masa penawaran umum obligasi ini hanya berlangsung Jumat 13 November 2020. Berdasarkan pengumuman Kustodian Sentral Efek Indonesia, tanggal penjatahan adalah pada 16 November. Sedangkan distribusi obligasi secara elektronik pada 18 November. ADI akan mencatatkan obligasi ini di Bursa Efek Indonesia pada 19 November 2020. Sementara itu di sisi lain, walau ekonomi sedang berat, perolehan kontrak baru PT Adikarya Tbk atau ADI masih mengalir. ADI mencatat perolehan kontrak baru senilai 7,5 triliun hingga Oktober 2020. Kontrak baru tersebut naik 20,8% dibandingkan perolehan kontrak baru pada bulan sebelumnya 6,2 triliun rupiah. Namun bila dibandingkan dengan perolehan kontrak baru per Oktober 2019 sebesar 8,4 triliun rupiah, turun 10,71% secara tahunan. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Dan kalau Anda melihat pergerakan sore hari ini ya di penutupan sesi kedua Adikarya melesat 2,94% di posisi psikologis level 700. Selengkapnya dapat Anda saksikan dalam grafis berikut ini di mana pergerakan saham PT Adikarya Persero Tbk atau ADHI Jumat 13 November 2020 terpantau di pagi hari di posisi 675 terus menanjak ke pukul 10 di posisi 685. Kemudian naik sampai ke posisi 690 pada penutupan sesi 1 dan pada pembukaan sesi kedua sudah berada di kisaran stagnan begitu ya di 690 dan akhirnya pada penutupan sore hari ini di 700 naik 2,94%. Kemudian kalau kita lihat dari pergerakan Adikarya 2 Januari sampai 13 November 2020 atau selama tahun berjalan begitu ya, year to date, kita lihat bahwa sempat berada di posisi 1170 level yang cukup signifikan, namun terus turun hingga April di posisi 505 dan pelan-pelan landai di posisi tersebut sampai Juni, bahkan masuk ke Juli sudah mulai ada pergerakan menguat kembali naik ke 605, turun lagi di Agustus pada posisi 500-an dan sekarang di November berada di 690. Artinya memang belum bergerak cukup signifikan dibandingkan dengan pembukaan perdagangan pada 2 Januari 2020 lalu. Atau secara year to date Adikarya masih minus 40,43% pemirsa. Kita lihat valuasi saham PT Adikarya Persero Tbk, price to earning ratio atau PER-nya 119,78 kali. Price sales ratio-nya atau PSR-nya 0,22 kali. Price book value ratio-nya atau PBV-nya 0,44 kali dan price cash flow ratio-nya atau PCFR-nya 2,15 kali.